Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Anan Potologi, dan hari ini gua akan sedikit menceritakan detail mengenai motor yang gua pakai untuk touring keliling Indonesia. Nah, motor yang gue pakai ini adalah motor Honda City Sport One. Nah, jadi motor ini keluaran tahun 2008. Nah, kalau sekarang di 2024 berarti umurnya kurang lebih sudah 16 tahun motor ini. Tapi memang sebelum jalan pastinya ada persiapan-persiapan pergantian spare part lain-lainnya untuk agar motor ini tetap fit selama perjalanan keliling Indonesia. Yang pertama, gue akan bahas mengenai konsep motor ini sendiri. Jadi konsepnya pada saat perjalanan ini gue memang ingin membuat motor seperti modifikasi ala-ala rally Dakar. Dulu sempat mau bikin tower rally-nya sendiri gitu kan, cuma memang harganya cukup lumayan mahal. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, ada juga beberapa teman-teman dari penjual aksesoris custom yang menjual harganya di bawah 1 juta rupiah. Kalau dulu masih di atas 3 juta ya untuk custom rally modifikasi ini. Jadi pada akhirnya pada saat di Makassar, Sulawesi Selatan sekitar tahun lalu 2022 akhir, gue memodifikasi sendiri menggunakan pipa-pipa besi yang diatur sedemikian rupa untuk bracket lampu utama dan juga beberapa tas aksesorisnya. Akhirnya konsep rally ini kita jalankan dengan beberapa modifikasi seperti ban depan kita gunakan ban yang lebih besar, yaitu dari standar 17 mengganti menjadi ring 19. Kemudian ban belakang tetap kita gunakan ring 17 sesuai standarnya. Selanjutnya kita akan mulai ke bagian storage atau aksesoris tambahan yang digunakan selama keliling Indonesia ini. Nah, yang pertama kita akan mulai dari storage ini adalah yang paling utama untuk penyimpanan barang ada duffel bag. Di sini saya menggunakan duffel bag ukuran 66 liter dari Motowolf Indonesia yang berwarna kuning, cuma karena storage terlalu kecil akhirnya saya dikirimkan kembali ukuran 66 liter. Nah, jadi ini kita gunakan untuk beberapa aksesoris seperti baju, kemudian ada beberapa barang-barang aksesoris jualan yang saya bawa untuk perjalanan keliling Indonesia, dan beberapa perintilan-perintilan kecil lah yang ditambahkan dengan bracket belakang motor. Di samping itu kita ada dua barang set bag dari Guardian Adventure. Ini kurang lebih ukurannya itu mungkin sekitar 27 liter ya. Ketika saya cek ukur awal itu ukuran standarnya, tapi karena dia bentuknya bag jadi agak bisa lebih bisa lebih over capacity, itu mungkin kita bisa dapat ukuran 30 liter. Tentunya dengan syarat waktu itu saya harus memanjangkan tali pengikatnya, karena yang originalnya waktu itu terlalu pendek. Kalau mau di extend akhirnya kita perpanjangkan sendiri sekitar mungkin tambah 1 meter per tiap talinya. Nah, itu untuk memuat. Yang di sebelah kanan saya ada celana touring, kemudian juga ada barang jualan juga, kemudian ada sepatu dan beberapa perintilan-perintilan yang sekiranya masih dimuat lah di situ. Kemudian untuk sebelah kiri ini adalah camping equipment. Nah, saya simpan seperti gas, kemudian juga kompor, alat masak, alat makan, termasuk bahan makanan semua ada di side bag yang sebelah kiri sini. Oke, di bagian tengah saya punya satu buah namanya tank bag. Ini dari Continental. Nah, di tank bag ini saya simpan beberapa barang-barang yang menurut saya quick response. Jadi seperti ada charger, kemudian peralatan aksesoris action cam. Kalau dulu saya ada kamera, sempat simpan kamera di sini, drone juga sempat simpan di sini, dan intinya beberapa barang-barang ketika saya ingin melakukan pemotretan atau ngecas, saya simpan semua barang-barang itu di situ. Termasuk kalau sekarang kan beberapa perintilan jualan seperti gantungan kunci dan lain-lain saya simpan juga di situ. Oke, nah kemudian
kita di bagian depan motor saya ini terdapat 2 buah tas lagi baru dari RK Motor, yaitu adalah distributor resminya Motor Wolf Indonesia. Mereka memberikan 2 piece crash bar bag, yang dimana saya simpan yang di sebelah kanan ini untuk beberapa spare part seperti ban dalam, busi, kemudian kampas rem, lain-lain. Semua spare part saya simpan di sebelah kanan, dan sebelah kirinya itu adalah full toolkit, kunci-kunci ban, kunci shock, kunci lain-lain, semuanya ada di sebelah kiri. Nah, untuk mungkin detailnya barang-barang yang dibawa kita akan buat video lagi nanti pada saat di tempat lain ya. Kita akan lihat apa aja sih barang-barang yang saya bawa selama keliling Indonesia, tapi tentunya untuk di video kita nanti. Nah, kita lanjut ke bagian yang mungkin banyak sekali orang penasaran, kira-kira apa aja sih perubahan-perubahan di bagian mesin atau aksesoris lainnya di motor yang saya gunakan. Oke, yang pertama untuk mesin saya masih pakai mesin standar, full standar dari original CS1-nya. Belum ada yang diganti, hanya saja pada saat di Batam saya melakukan oversize piston menjadi 0,50 mili. Tadinya saya mau pakai 0,25, tapi karena piston pada saat itu tidak tersedia yang 0,25, jadi saya pakai yang 0,50. Selebihnya masih original punya Honda Motor City Sport One yang saya pakai ini. Kemudian untuk bagian karburator, nah pada awalnya saya pakai karburator PE28, tapi karena susah penyetelan anginnya dan kemudian tenaganya juga tidak dapat dan konsumsi bahan bakar terlalu boros pada saat itu 1 liter 20 km. Akhirnya saya mengganti dengan PE26 milik dari Scarlett ya, buatan lokal, dan juga membeli 1 set spuier kit, spuier set. Jadi saya atur untuk yang sekarang pilot jet dan main jetnya. Di pilot saya pakai 35, kemudian di main jet saya pakai 110 dengan putaran angin 1 putaran ya. Nah, itu setelan yang setelah saya dapat sekarang itu kurang lebih konsumsi bahan bakar dari yang tadinya 1 liter 1 liter dapat 20 km, jadi sekarang 1 liter bisa dapat sekitar 30 sampai 35 km tergantung kondisi kita melakukan putaran gas ya, mainkan gas ya. Tapi untuk setelannya yang saya dapat seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan motor CS1 yang misalkan bingung setelannya, saya pakai setelan standar. Jadi setelan standarnya dari motor CS1 itu karburatornya itu adalah PJ35 main jet 110, 108 sampai 110 atau mungkin 115. Jadi ketika teman-teman punya motor CS1 yang bingung setelan pilot jet main jetnya seperti apa, nah mungkin bisa pakai 2 patokan itu ya. Pilot jet bisa pakai 35 atau 38, kemudian main jet bisa pakai 108 sampai 115. Jadi itu menyesuaikan. Jadi untuk setting karburator ini memang tidak bisa sama seperti yang saya gunakan, tapi patokannya bisa di teman-teman gunakan adalah 35 pilot jet dan 110 main jet untuk kebutuhan karburator standar dan mesin standar, kemudian knalpot juga standar. Oke, kemudian ada satu aksesoris atau tambahan, yaitu adalah max wire atau bisa dibilang kabel setan ya. Mungkin teman-teman yang tahu kabel setan itu biasanya kan ada satu kabel yang digunakan di coil, kemudian disambungkan ke bagian negatif manapun ya. Jadi satu di coil, satu lagi disambungkan ke bagian manapun untuk mendapatkan groundnya. Nah, ini saya gunakan max wire yang dia banyak sekali sambungannya. Yang pertama ada ke coil, kemudian ada juga ke aki, dan ada beberapa tempat-tempat lain yang saya lupa juga, karena kalau tidak salah ada 3 titik yang dikaitkan untuk max wire ini. Nah, fungsinya ini untuk selain dia memaksimalkan arus listrik, juga katanya untuk bahan bakar dan juga tenaga makin enteng. Kemudian untuk modifikasi shock belakang, saya menggunakan shock belakang Satria FU original, yang dimana untuk shock ini sendiri memang kalau kita pasang di motor CS1 itu tidak akan PNP, plug and play. Nah, perlu sedikit modifikasi, yaitu melakukan cowok pada bagian swing arm, yang intinya pada saat swing arm ini setelah dicowok, tabung bawah yang lebih besar dan lebih panjang dari CS1 ini akan bisa lebih masuk dibandingkan tidak dengan tercowok itu.
Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan shock yang lebih tinggi, kan CS1 ini adalah 255 mm dan CFV ini 285 mm. Jadi kurang lebih sekarang tingginya 3 cm dengan kekerasan yang cukup lumayan pas untuk beban yang saya bawa saat ini. Dan untuk shock depan saya hanya pakai tambah sulingan sekitar 10 cm dari yang awalnya 8 cm, karena terlalu pendek saya naikkan menjadi 10 cm. Kemudian kita akan berganti ke bagian gear dan juga rantai. Nah, rantai yang saya gunakan adalah rantai dari Regina Change. Di sini saya pakai 4428 dengan lebar kalau tidak salah 112. Kemudian untuk gear belakang saya gunakan gear ukuran 45. Karena standarnya CS1 ini 42, nah saya naikkan ke 45. Tentunya 45 ini kita akan bisa lebih bertenaga pada saat di tanjakan, tapi akan sedikit terasa berat pada saat di lurusan. Gear besar di belakang ini cukup membantu saya untuk membawa barang-barang yang saya bawa saat ini, terutama pada saat kemarin saya melewati Trans Papua dari Jayapura menuju Wamena. Saya mengganti yang lebih besar lagi sampai ke 50, tapi untuk sekarang saya ganti lagi ke 45 karena lebih banyak kontur jalan yang lebih sedikit cenderung lurus dan juga sedikit menanjak. Dan untuk ke depannya saya pakai ukuran 13 dari yang standarnya 14. Jadi memang karena motor CS1 ini sedikit lelet di tanjakan, dan mungkin kalau di lurusan agak lumayan kencang tapi di tanjakan lelet. Jadi untuk mengakalinya saya sendiri karena tidak terlalu suka kebut-kebutan, jadi saya gunakan gear untuk belakang yang besar dan gear depan yang lebih kecil untuk sedikit mempertimbangkan adanya tanjakan-tanjakan ekstrim dan lain-lain. Jadi saya gunakan untuk lebih menaikkan torsi dibandingkan dengan akselerasi atau speednya gitu. Dan selebihnya saya menggunakan hal-hal yang standar seperti kampas rem, kemudian kaliper, lain-lain semuanya standar, masih bawaan pabrik, termasuk kelistrikan masih semua standar bawaan pabrik. Jadi mungkin seperti itu dulu video untuk kita hari ini mengenai apa saja konsep, kemudian modifikasi, sedikit penjelasan dan juga mesin yang kita gunakan dalam perjalanan keliling Indonesia ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin tanya mengenai modifikasi lainnya, atau misalkan mau tanya tentang hal-hal mengenai touring keliling Indonesia atau touring jarak pendek, mengenai biaya lain-lain, teman-teman bisa tulis di komen, nanti kita akan buatkan video lainnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Segitu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam petualang.